Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Ada liberalisasi yang menyusup melalui peraturan di bawah undang-undang. Karena saya kira ini harus di stop. Ternyata sekarang rata-rata sejak tahun 2015 sampai 2023 pertumbuhan ekonomi rata-rata itu cuma 4,1%. Itu artinya PLN di ambang sakaratul maut, di ambang kematian. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Saya meng-highlight saja. Saya ini pengajar kebijakan publik di Fakultas Ilmu Administrasi UI. Yang pertama, kalau kita ini mau mendesain kebijakan, kebijakan itu bisa keliru kalau formulasinya itu keliru, cara dia menangkap realitas itu keliru. Siklus kebijakan itu selalu melalui tahap yang namanya formulasi, kemudian implementasi, kemudian evaluasi. Sektor ketenaga listrikan sudah mengalami beberapa periode tata kelola yang dampaknya kita rasakan sekarang, yang mestinya harus kita koreksi, tapi justru mau kita adopsi ulang. Jadi saya kira kita perlu merunut, ya, power wheeling itu bukan sesuatu yang baru. Dulu kita punya undang-undang 15 tahun 1985 tentang ketenaga listrikan yang memberikan monopoli kepada PLN sebagai pemegang kuasa usaha tenaga listrikan, PKUK. Jadi penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh pemerintah, diselenggarakan oleh PLN. Itu sifatnya itu monopoli. Kemudian selalu di dalam dialektika antara kepentingan negara dan swasta, ada kebutuhan untuk menarik investasi. Kemudian pemerintah Orde Baru pada waktu itu mengundang swasta membangun pembangkit, dan diterbitkanlah PP nomor 10 tahun 1989. PP ini memberikan peluang kepada swasta membangun pembangkit dalam pola BOT, build, operate, and transfer. Jadi kalian bikin pembangkit, operasikan, kemudian alihkan ke negara melalui PLN. PP ini diperkuat lagi dengan Kepres nomor 37 tahun 1992. Ini lebih eksplisit lagi. PP ini membolehkan kepada swasta yang membangun pembangkit tadi untuk menjual setrumnya langsung kepada PLN atau kepada pelanggan dengan menyewa jaringannya PLN. Jadi ini barang lama. Dampaknya apa? Dampaknya akhirnya kemudian karena investor itu perlu jaminan pengembalian modal, setrum yang diproduksi oleh pembangkit itu harus dipastikan terbeli, dan mereka tidak yakin bahwa setrumnya itu bisa langsung dikonsumsi oleh pelanggan, sehingga mereka perlu jaminan diserap oleh PLN, sehingga ada istilahnya itu PPA, Power Purchase Agreement. Dari tahun 90-92 sampai tahun 1997, PLN telah melakukan 27 PPA kepada IPP. Yang nyatanya setelah terpasang, kapasitas terpasang pembangkit itu, PLN belum pernah menggunakan lebih dari separuh kapasitas terpasangnya. Akhirnya PLN menanggung beban yang disebut TOP, take or buy. Jadi 70% dari setrum yang dihasilkan oleh pembangkit harus diserap oleh PLN. Jika tidak terserap, maka PLN harus menanggung biayanya. Dan itu beban itu sampai sekarang kita rasakan. Karena apa? Karena ada liberalisasi yang menyusup melalui peraturan di bawah undang-undang. Karena undang-undang tahun 1985 itu monopoli dan tidak ada ruang bagi swasta.
tapi kemudian pemerintah mengundang swasta untuk membangun pembangkit, yang akhirnya dampaknya PLN menanggung beban TOP sampai sekarang. Jadi kalau ada isu oversupply, ada isu TOP, take or pay, itu bukan barang baru, itu barang lama. Karena apa? Ada formulasi kebijakan memaksakan swasta masuk di dalam sistem PLN yang sebenarnya berdasarkan Undang-Undang 85 sifatnya monopoli. Itu eksperimentasi liberalisasi gelombang pertama itu sejak tahun 89 dan diperkuat tahun 1992. Ternyata kemudian ada reformasi, eksperimentasi liberalisasi dilakukan ulang dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2022 yang kemudian dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi batal sepenuhnya. Itu juga ada skema unbundling, memisahkan unit usaha pembangkitan, kemudian transmisi, distribusi, penjualan tidak dalam sistem vertikal terintegrasi, tetapi bisa menjadi satuan-satuan bisnis yang implikasinya tentu saja adalah kenaikan harga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanang, dengan model vertikal terintegrasi, kos itu dilebur di dalam satu satuan. Ya, kos pembangkitan itu komposisinya itu 60%. Transmisi, distribusi, penjualan itu 40%. Tapi itu dilebur, sehingga harga itu affordable. Tapi kalau dengan skema unbundling, itu pasti akan menimbulkan cost per unit. Yang itu dampaknya adalah kenaikan harga. Ternyata belum kapok, Pak. Ini saya ingin mengingatkan DPR bahwa kita ini sudah punya kronologi yang agak panjang dan dampaknya kita mengalami krisis ketenaga listrikan yang nanti akan saya berikan contohnya di negara lain, bahkan di negara Kampung itu juga mengalami krisis. Jadi jangan menganggap bahwa pasar itu, mekanisme pasar, efisiensi yang menjadi kalimat sakti dari mekanisme pasar itu selalu berhasil. Ada selalu kejadian yang disebut dengan market failure, kegagalan pasar. Kemudian diuji coba, dibatalkan, diulang lagi tahun 2009, akhirnya ada Undang-Undang Nomor tahun 30 tahun 2009. Undang-undang itu bahasa Jawa itu maksa itu sudah dibatalkan, kemudian mau dicoba ulang. Di situ ada pasal nomor 10, itu bunyinya begini, saya ingat itu. Penyediaan tenaga listrik bisa dapat dilakukan secara terintegrasi. Kalau dalam istilah pesantren itu, kalau dapat berarti mafhumul mukhalafahnya dapat juga tidak secara terintegrasi. Artinya boleh dengan mekanisme unbundling. Nah, kemudian diajukan lagi permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tapi lolos dengan putusan nomor 149 tahun 2009 itu lolos. Tapi dalam perkembangannya diajukan ulang pasal yang sama tidak lolos, dinyatakan inkonstitusional melalui putusan MK nomor 111 tahun 2015. Mekanisme unbundling dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nah, sekarang kita masuk ini background. Sekarang kita masuk di power wheeling. Power wheeling itu selubung parsial dari agenda liberalisasi yang menunggangi agenda transisi energi. Itu kesimpulan saya. Agenda transisi energi, kita perlu listrik yang lebih bersih. Tadi disebutkan oleh Pak Nana. Sekarang importer ya dari produk-produk jadi di Eropa itu menuntut syarat 30% input energinya itu dari listrik hijau. Apakah ada agenda transisi energi? Kita akan buka kembali peluang untuk menyusupkan selubung parsial yang namanya power wheeling. Power wheeling itu istilah bahasa Inggris, yang istilah resminya itu sebenarnya pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik, PBJTL, open access. Dampaknya saya ingin ringkas saja, ada 3. Kalau ini diakomodasi, kalau soal inkonstitusionalitas tadi sudah di-stressing oleh Pak Marwan, jelas ini berpotensi diajukan kembali ke MK dan kemudian dibatalkan. Tapi betapa lelahnya kita kalau kita memformulasi kebijakan yang sifatnya trial error. Ngece kalau bahasa Jawa itu. Sudah diajukan rakyat, dibatalkan, dibuat lagi. Nanti diajukan lagi, batal lagi. Nggak ada kepastian hukum di sektor ketenaga listrikan.
Saya kira salah satu syarat yang diminta oleh investor itu adalah adanya kepastian hukum, certainty. Itu bagian necessary condition. Yang pertama, kalau itu dipaksakan, itu pasti akan menggerus pelanggan PLN. Pasti itu. Apakah secara hukum mungkin saja? Tadi Pak Nana bilang nggak bisa power wheeling itu dilakukan karena menurut Undang-Undang 30 tahun 2009 satu wilayah usaha itu tidak boleh ada power trading lebih dari 2 pelaku usaha. Nggak mungkin. Ini wilayah usaha PLN misalnya, kemudian ada pemegang bilus yang lain ingin dagangan di situ nggak boleh kalau menurut Undang-Undang Ketenagalistrikan. Tapi bisa juga RUU EBT itu nanti ditreatment sebagai leg spesialis, undang-undang kekhususan khusus untuk energi baru terbarukan itu dibolehkan, mustasnayat namanya, dikecualikan. Selalu ada peluang, namanya hukum itu bisa disiasati, bisa diatasi. Kalau itu dilakukan, pasti akan menggerus pelanggan PLN. Nanti PLN akan dipaksa untuk melepas wilus-wilusnya itu, wilayah-wilayah usahanya itu, khususnya wilayah usaha yang mungkin saja belum terjangkau jaringan transmisi dan distribusi PLN. Nanti IPP yang memiliki IPT ini langsung bisa trading power kepada pelanggan. Saya sudah membuat simulasi dalam sebuah kajian yang tidak saya bawa, tetapi tidak saya sampaikan dokumennya. Itu paling sedikit itu jumlah pelanggan PLN itu sebesar 10% yang akan dikikis oleh IPP. Kalau sekarang jumlah pelanggan PLN itu 89 juta, minimal berarti ada 8,9 juta pelanggan yang akan tergerus oleh adanya IPP yang bisa langsung trading power dari sumber listrik. Dan itu yang besar-besar. Jadi pasti ini tidak terkompensasi oleh sewa jaringan, oleh billing charge. Tidak terkompensasi. Kan banyak yang bilang itu justru akan menambah revenue baru bagi PLN. Dari mana? Dari sewa jaringan. Ini tidak akan terkompensasi jumlah pelanggan, apalagi yang jumbo-jumbo itu, pelanggan-pelanggan industri itu, yang tergerus itu tidak akan terkompensasi oleh penerimaan sewa jaringan. Itu yang pertama, itu pasti akan terjadi penggerusan pelanggan PLN. Yang kedua, dampak kalau power wheeling itu diberlakukan adalah stagnasi jaringan transmisi dan distribusi listrik. Bapak Ibu sekalian, tahun 2021-2022 BPK itu melakukan audit tentang kinerja PLN yang diukur salah satunya dari LKAP. Kemampuan investasi PLN itu rendah sekali. Dari tahun 2021-2022, PLN itu menganggarkan investasi pembangunan infrastruktur itu 160 T. Berapa yang bisa dipenuhi? Yang bisa dipenuhi itu sekitar 50-an triliun. Ada gap kapasitas investasi PLN. Karena apa? Investasi infrastruktur itu pasti negara. Karena semua orang tahu ROI, return on investment di investasi pembangunan grid, itu rendah sekali. Jadi yang mau melakukan itu hanya perusahaan negara. Ini bisnis tekor itu. Bisnis yang tidak menguntungkan atau BEP-nya kalau dalam bahasa mudah. Panjang sekali. Sehingga swasta itu pasti tidak mau main di jaringan transmisi, investasi transmisi. Dengan adanya penurunan pelanggan PLN, dengan adanya penurunan revenue PLN, kemampuan PLN untuk investasi jaringan semakin turun. Artinya apa? Akan terjadi stagnasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan kita. Dan kenapa pemerintah tidak belajar dari open access PGN yang jelas-jelas merugikan PGN? Mana ada trader itu yang mau investasi jaringan pipa? Nggak ada. Mereka maunya dapat tiket untuk trading pakai tolnya PGN. Mereka bayar sewa. Dan itu akan terjadi di industri ketenaga listrikan. Saya kira ini harus di stop.
harus dihentikan, harus direformulasi, jangan sampai kebijakan ini dirumuskan dengan cara yang buruk sehingga kemudian yang akan menanggung bebannya PLN. Ini resiko yang ketiga, kenaikan oversupply sekaligus beban TOP PLN. Sekarang ini dengan skema TOP yang jejaknya itu sudah sejak zaman Orde Baru, sisa dari oversupply itu sekitar 6 giga. Per 1 giga, PLN itu harus menganggarkan 3T. Jadi kalau ada 6 giga, berapa Pak? 18 triliun itu ditanggung oleh PLN. Itu tentu saja mengganggu cash flow, mengganggu kesehatan finansial perusahaan. Ini nanti program 35.000 MW sudah akan COD, Commercial Operation Date, sudah mulai akan dioperasionalisasi. Sementara ternyata pemerintah asumsinya itu meleset. Dulu ekonomi itu diandaikan tumbuh minimal 6% per tahun. Ternyata sekarang rata-rata sejak tahun 2015 sampai 2023 pertumbuhan ekonomi rata-rata itu cuma 4,1%. Itu yang pertama. Era Jokowi itu hanya 4,1%. Itu kalau pro rata. Terpuruk itu sejak tahun 2020. Saya punya datanya Pak, data time series itu pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, postur pertumbuhan itu meleset Pak. Asumsinya postur pertumbuhan itu digerakkan dari manufaktur. Kalau sektor manufaktur, sektor tradable, 1% pertumbuhan ekonomi akan menaikkan konsumsi listrik 1,3%. Ternyata basis pertumbuhan itu lebih banyak ditopang oleh sektor jasa, oleh pariwisata, sektor non tradable Pak. Sehingga 1% pertumbuhan ekonomi hanya menaikkan konsumsi listrik 0,83%. Sehingga dengan adanya COD dari program 35.000 MW tanpa adanya kenaikan signifikan dari permintaan industri, itu beban TOP, beban oversupply akan semakin meningkat. Bisa sampai 41 gigawatt. Berapa TOP yang ditanggung PLN? Bisa sampai 123 triliun. Itu artinya PLN diambang sakaratul maut, diambang kematian. Apa kita rela membiarkan perusahaan negara ini bangkrut, padahal dia menjadi state arm, menjadi alat negara untuk memastikan distribusi listrik merata di seluruh pelosok Nusantara. Demikian provokasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan Cak Khalid tadi, beliau dari Jawa Timur ya? Jawa Timur. Jadi salah mungkin Cak. Mondok Jawa Timur. Ini saya kira kita suarakan ya kepada siapa? Kepada pemerintah dan DPR yang mau buru-buru menyelesaikan undang-undang EBED. Tapi juga kita ingatkan, kita sampaikan, kita tujukan ini kepada siapa? Kepada Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Bahwa salah satu yang sangat penting untuk diingat, skema ini akan membuat beban biaya hidup rakyat itu akan meningkat. Lalu yang berikutnya tadi barusan disebutkan Mas Khalid, yaitu PLN siap-siap untuk mati, begitu ya. Nah, kita tidak mau itu. Jadi karena itu Pak Prabowo saya kira seperti saya ingatkan di awal, harus intervensi untuk skema ini tidak segera diselesaikan atau dalam pembahasan RUU EBED sekarang. Yang kedua, apa-apa yang bermasalah selama ini, termasuk juga tentang skema TOP, itu supaya diperbaiki, dihentikan. Dengan begitu, saya kira beban rakyat nanti melalui tarif listrik itu bukan justru naik, atau tarif listrik itu bukan naik, tapi bisa stabil atau malah kalau bisa turun, kalau seandainya TOP itu bisa dikendalikan dan juga oversupply itu juga bisa dikurangi. Saya kira itu mungkin ya secara garis besar yang disampaikan Mas Khalid dan juga tadi oleh Pak Diki, Pak Nanang.